Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back ya. Nih, rest area hadir kembali ya di tanggal 3 ini ya, pagi-pagi bareng Abu Marlo tentunya. Dan Abu lagi di Bandung nih teman-teman ya. Selamat pagi, A. Sehat, A? Oke, selamat pagi teman-teman. Welcome back to Rest Area 89. Kita mulai lagi di awal Ramadan ya, mengenang 1 tahun awal-awal Rest Area itu Wah, startnya di bulan Ramadan. nih ya teman-teman yang belum tahu, rest area tuh startnya di bulan Ramadan loh ya. Silakan, A. Iya, jadi menarik ya ini jadi apa nostalgia ya awal-awal saya ketemu Kang Anjrit pas tiba-tiba masuk ke komanya Kang Anjrit gitu. Pas di bulan-bulan Ramadan tuh waktu itu memang tengah-tengah lah ini kan awal-awal gitu. Jadi berarti tidak terasa rest area ini udah 1 tahun Ramadan menuju Ramadan dan kita selalu berterima kasih sama siapapun yang sering hadir di rest area 89 yang selalu senantiasa room ini adalah belajar untuk kita rilis gitu ya, belajar untuk kita bertumbuh berkembang dan ruang untuk menjadi manusia ruang. Jadi terima kasih teman-teman kita 1 tahun rest area 89. Atur nuhun. Seru Kang. 1 tahun rest area 89 teman-teman. Makanya nanti tanggal 23 anggap saja itu silaturahmi dan istilahnya celebrate rest area kita gitu, Ayah. Iya, betul betul. Jadi teman-teman tanggal 23 yang ada waktu untuk datang ke Bandung atau emang orang Bandung dan sekitarnya, kita mau bukber nih. Jadi ini nih ya, saya kasih nomornya nih 081 123 4. Nah, iya ya. Nih, jangan lupa nih Nah, silakan WhatsApp-nya tuh. bisa Tuh, bisa WhatsApp-nya tuh. langsung diwawa ke nomor itu 23 tuh Maret ya. Iya, 23 Maret tuh ya. 23 Masih Maret. lama. Hari Ah, Minggu ya itu tuh ya. sip, 23 Maret, kita start jam sekitar 15.30 gitu ya. Nanti akan ada Kohen, Dokter Rama, Kang Anjrit, saya, kita acara di The Hotel dan biayanya 500.000. 500.000 teman-teman ya. Jadi kita seru-seruan ya, celebrate 1 tahun rest area lah sambil silaturahmi sambil buka bareng juga ya teman-teman ya. Iya. Jangan lupa Oke, di Kang. save itu ya nomornya ya teman-teman Ya, ya. boleh di-save terus nanti silakan diwawa aja. Oke, A. Siap, Kang, Kita seperti biasa kita langsung kita gas-gaskan aja. gas-gaskan aja. Gaskan aja ya teman-teman ya. Udah lama nih rest area nih. Assalamualaikum. Halo. Salam. Brit, Kang Abu, Sama siapa di mana? sama Tri di Pandaan, Oh, di Jawa Timur. Pandaan. Iya, iya, Pandaan Ya, tuh dekat Surabaya situ Malang, ya? Malang, ya ikut rest area. Anin, Iya, Mama Anin, Kang Abu. iya, iya, iya. Mama Anin, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Anin semua sehat, ya. Anin. Sehat. Maaf, Dek, jilbab lu tadi mana? Maaf, Kang Anjrit gak nyalain kamera ya. Oke. Kan ini jualan di atas. Ini mau curhat dikit, mau ngucapin terima kasih teruntuk Kang Anjrit sama Abu yang alhamdulillah yang dari awalnya dulu belum mengenal Kang Abu, Kang Anjrit yang selalu happy, yang dulu kayak nggak kenal happy itu apa, kok enak ya orang ini asal ngomong ceris-ceris tapi bikin bahagia gitu. Iya, Bu. Eh, apa dulu yang selalu ketakutan, selalu ngerasa bersalah, kena dogma doktrin suci, najis, halal, haram yang ngeri kalau dulu takut hanya saja nggak berani takut ke ini apa ke psikiater terus karena sering dialog positif ini juga memberanikan diri ke puskesmas ternyata baru disentil sedikit aja udah nangis gemeteran gitu waktu itu terus Hmm. memang Bu harus ngapain ke dirujuk ke puskesmas, psikiater. Bu? Iya nggak ada kan waktu itu nggak ada di sini nggak tahu alurnya kemana gitu loh Kang Oh iya Andri iya iya betul betul. nggak tahu saya tuh Pas ke eh, puskesmas dikasih bodrexin Ibu ya. enggak paracetamol Oke, terus dirujuk Bu. tapi akhirnya ke RSUD memang butuh ke psikiater karena waktu itu kan hari ini darah tinggi besok darah rendah darah tinggi kok bisa kayak gitu Oke.
yang emosinya selalu dulu tuh meletup, tapi nggak berani ngungkapin, nggak berani, karena merasa bersalah terus, ngerasa saya salah terus. Sekarang alhamdulillah banyak bersyukur, anak-anak yang dulu salah pergaulan, oh ini kesalahan ibunya, selalu kesalahan ibunya, nggak bisa mendidik lah yang ini. Bukan hanya dari suami, dari kalangan keluarga, memang apa ya, kayak beda ini loh Kang Abu, keyakinan gitu loh. Kalau nenek-nenek saya, kakek-kakek, ibu saya itu kejawen. Jadi Hmm. nggak terlalu apa, syariat gitu. Jadi ada suami yang syariatnya ini, belajarnya itu harus langsung setaraf dengan yang syariat. Sedangkan saya nggak mampu. Jadi kayak, oh bersalah, ini dosa, semua serasa berdosa. Kebayang sih. Tapi Eh, setelah itu ke psikiater jadinya. Waktu itu enggak, saya tuh kayak enggak terima apa psikiater ini, saya takut, iya ibu harus dirujuk kayak gini, ibu enggak ini enggak, saya enggak gila waktu itu kan gitu, saya sama gemeteran sama menangis gitu langsung, saya enggak gila, bukan ibu bukan gila, gini. Istilahnya sekarang itu ODGJ, orang dengan Hmm. gangguan sakit jiwa, ibu harus di ini, karena ya mungkin perlu ya Kang Abu ya. Saya atau merasa ya, sekarang itu cuma nggak yang terlalu saya ngebayangin yang takut dengan lingkungan, takut dengan keluarga pihak suami, lingkungan itu salah gini, negur orang nggak beda apa, ceder aja haram, nggak muhrim, kayak gitu. Yang saya itu harus gimana gitu. Tapi kalau sekarang ini los. Sekarang Alhamdulillah. udah santai gitu ya. Nah, santai aja, Nggih, Bu. nggih, nggih. Seneng, alhamdulillah ada rest area ini membantu, insya Allah membantu banyak orang-orang yang seperti saya yang tertekan ketakutan, ngerasa agama itu mana, surga itu di mana. Yang padahal kita pengen semuanya jelas pengen kayak yang diiming-iming para ustadz-ustadz di sini, ke surga itu harus gini, amalan seperti ini, wah baca ininya sampai ribuan ini, tetap aja sakit hatinya jedak jeduk jedak jeduk. Hmm. Tapi kan sekarang berbuat baik bisa negur orang walaupun nggak terlalu banyak ngasih, istilahnya di rumah ada sayur apa berbagi tetangga, ini mbak ada sayur asem kebanyakan berbagi, udah senang gitu, senang banget, alhamdulillah bisa Keren bersyukur Mbak, yang Bu ada bisa sampai sini. Keren, bersyukur Bu. ini membantu rest kan jiwa-jiwa yang ketakutan mungkin ya, yang pengennya cari surga surga tapi nggak ketemu di mana surga, surga kok menyakitkan gitu ya. Udah sholat apa yang ini duhanya harus segini gini, bukan mana ya, mungkin itu saya sendiri, pribadi saya sendiri yang belum menemukan, ikut pengajian sana, sowan ke sana, sowan ke sini, belum belum menemukan. Tapi di sini ini, masya Allah, ini yang menemukan rasa syukur yang wah, subhanallah. Alhamdulillah, terima Mantap, kasih, terima banyak terima kasih Mbak. kasih. Mudah-mudahan ini juga menular ya. Kita juga bisa lebih banyak belajar gitu bahwa ketakutan-ketakutan gitu ya, penjara-penjara dogma, doktrin itu memang didesain kan. Dan ya selalu digarisbawahi bahwa tidak akan ada yang bisa menolong kecuali kitanya mau melampaui dan kitanya mau menghadapi gitu. Jadi semua kata kuncinya adalah tergantung kita maunya seperti apa gitu. Jadi ya balik gitu ya. Thank you, terima kasih Mbaknya udah cerita dan relate gitu dengan apa yang dirasain. Saya rasa banyak yang merasakan seperti itu dan memang room ini didesain untuk kita bisa freedom dalam tanda petik ya, bisa lepas gitu dan ya kita belajar di sini. Kita tepuk tangan dulu Kang. Thank you Mbak, matur suwun sangat. Terima kasih, ini di bawah ada Kohen, terima kasih juga, tak lupa saya ucapkan ke Kohen, banyak sekali membantu, membimbing, menasehati. Makasih Kohen, makasih Kang Abu, Kang Anjrit, Matur makasih suwun. banyak Kang Anjrit, Oke, matur nuwun sama-sama, Bu. ngapunten. Ibu happy ya, Bu ya. Assalamualaikum. Yenje. Ah.
Wah, bisa gitu ya. Bisa gitu, bisa bebas gitu si ibu, keren ya. Bebas Keren, dalam Kang. artian ya sadar gitu. Kita hidup tuh buat apa kalau dalam ruang lingkup ketakutan terus gitu ya. Udah mah Pertamina dioplos gitu. Ini udah nggak ada yang jelas ya, Pertamina dioplos, terus ini apa semua ada. Ya memang hidup nih luar biasa sih Kang, ya. Luar biasa sih. Gitu kan. Ya, Anda gitu apa ngasih ke kita ceramah aja terus tiba-tiba kebongkar kan sekarang Pertamaknya palsu Anda ya. Itu benar. selama ini kita tuh ya disudutkan agar fokus ke sana, padahal mereka sedang maling di situ. Nah, balik sih Kang, apa ya? Poinnya adalah ketika kita beneran ya balik kalau kita punya critical thinking gitu Kang. Kita punya daya untuk realistis gitu loh Kang. Intinya Betul, Kang. betul realistis. Udah realistis aja gitu sekarang mah. Maksudnya sekarang kan kebanyakan yakin gitu misalnya, yakin. Yakin kan belum tentu realitas gitu. Betul, betul, betul. Nah, kita belajar untuk bagaimana menerima. Karena semalam Kang kita webinar di Ruang Cerdas gitu ya. Ada orang yang saya ulang-ulang tuh, dia mencoba melakukan mengakhiri gitu hampir 16 kali gitu ya. Ujungnya kenapa? Karena dia tidak menerima realitas gitu. Wah, benar. Intinya itu ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan, apa yang selalu kita dengarkan itu tidak sesuai dengan realitas. Ya benar ya jadinya bentrok. Betul, betul. Dan saya selalu ini Kang, ada dikit aja ya. Ada data. Ya, data tuh yang kita dapat tuh, data semua. Dia akan berubah menjadi informasi setelah dimaknai. Oke. Jadi data menjadi informasi, informasi yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah namanya pengetahuan, Kang. Oke. Nah, jadi penting banget untuk kita bisa memilah-milah gitu. Karena kan sekarang semua informasi teh, wah, deras gitu, Kang. Betul. Wah, Deras banget. Si A, si B, si C. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita tidak punya filter yang namanya akal, semuanya masuk gitu, Kang. Selesai, udah. benar. Makanya jangan main percaya, jangan main iya aja, jangan main oke aja gitu. Nah, yang kemarin kita cerita bahwa milikilah ruangan untuk transit sebentar. Nggak semua apa yang kita dengar dan sebagai informasi masuk ke kita gitu, Kang. Itu aja sih. Itu penting ya teman-teman ya. Penting. Nah di sini teman-teman kita setiap pagi minimal 1 jam kita sharing pengetahuan ya. Kita sharing banyak pengetahuan minimal 1 jam aja tiap hari gitu ya. Biar apa? Biar kamu nggak terus dibodoh-bodohin. Dan Iya. tahu-tahu Bener. sekarang gitu kan Anda beli Pertamax salah aja kan? Nah, Itu salah satunya. iya. Pertanyaannya mau percaya sama siapa lagi coba, Kang? Iya coba mau percaya sama siapa lagi teman-teman ya. Jadi Coba. ya udah. Daripada marah-marah, daripada stres, mending ya udah. Realitasnya begitu kok. Realitasnya begitu, ya udah terima aja, nggak apa-apa gitu. Ya udah sih. Tapi seru sih, makin banyak yang pinter dalam tanda petik gitu, Kang. Asik. Halo, Vi. Assalamualaikum. Oh, ini Vi ini pernah naik ini ya. Waalaikumsalam. Iya, aku boleh nggak on cam nggak? Aku mau ngambil mukena dulu atau nggak? Pakai mukena aja dulu. Kamu nggak selalu on cam ya tiap ini naik kamu. Nggak boleh itu ya. Harus on cam. Teman-teman jangan lupa berteman ini sama akun yang ini. Jangan lupa posting ulang tetap layar dan nanti ikuti tanggal 23 Maret itu rest area 1 tahun ya. Kita celebrate sambil silaturahmi dan bukber di Bandung ya. Nanti ada Aabu, ada Kohen, ada Dokter Rama, ada saya juga teman-teman ya. Nih jangan lupa regis nomor ini tuh. Tuh yang Aabu tuh. Tuh Aabu barusan ngetik langsung scroll langsung screenshot. Gitu ya. Bawa anak boleh Kang? Boleh ya, bawa anak boleh ya. Bayar 2 Anda sama anak. Atau setengah-setengah. Selamat ya rest area, ikut ya, bukan selamat-selamat, saya nggak perlu saya nggak perlu doa kayak gitu kan. Saya perlu Anda hadir. Intinya bayar. Halo Vi. Assalamualaikum Kang Anjit, Kang Abu Marlo. Waalaikumsalam. Apa namanya mau tanya? Mbak, ini sama siapa di mana, Mbak?
Saya dari V di Pamulang. Oh ya, namanya siapa? Vinia. Oh, oke. Inisial ya. Ya, ya. Ya, jadi Vinia. gini, saya mau tanya, tapi berhubungan dengan puasa ya. Nah, jadi kan kita itu kadang-kadang kalau kita sholatnya sendiri di rumah, nggak berjamaah di masjid, itu kan kadang-kadang lupa niat puasa tuh, Oke. Mm-mm. ya kan? Jadi kalau kita niat puasanya waktu subuh, kita niatnya, nah itu saya niat puasa hari ini bulan Ramadan gitu boleh ya? Bagaimana? Iya, aduh gimana ya? Ini mah Kang Anjrit yang harusnya jawab sih. Gimana Pak Haji? Ini mah syariat sih Bu ya, di syariat. Ibu gini, Ibu suka ada yang namanya sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan itu ada yang namanya kita bersih-bersih dulu, Bu. Ada ya yang harus keramas, yang harus mandi dulu tuh. Terus harus niat dulu, tahu kan? Kalau menurut saya ya itu sudah mencakup, udah mencakup gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi coba nanti tanya ke ustadz-ustadz lain, Ibu, terutama Ibu di kabupaten atau di mana. Tanya ke ustadz kabupaten lebih jelasnya gitu seperti apa detailnya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya itu 1 bulan itu kan niatnya biasanya untuk 1 bulan gitu kan. Ada dalam kata-kata niatnya tuh Ramadan kan? Apa sih? Ya itu kalau nggak salah ya itu dalam arti kan satu bulan Ramadan itu gitu. Jadi nggak perlu kita tiap hari, aduh saya lupa, ya udah langsung makan aja misalkan. Saya lupa niat gitu. Saya lupa niat. Nggak gitu kalau menurut saya sih, Bu. Kan ada yang ekstrim gitu kan kalau puasanya nggak niat malam itu kan. Cuman kan kalau kita sholat di masjid itu kan memang kita selalu diucapkan niat gitu kan. Cuman Jamaah. kan berjamaah ya. Iya, gini Bu, gini ya, kita garis bawahi dulu ya. Itu kalau urusan niat gimana-gimana, itu mah urusan fikih, cari ahli fikih aja. Kan saya bukan Kang Anjrit juga, kita nggak ahli fikih di situ gitu. Cuman saya ingin garis bawahi begini, ingin menggaris bawahi begini. Beda antara berniat dan membunyikan niat itu 2 hal yang berbeda, Bu. Sekarang kita tiap hari nawaitu saumagodin, nawaitu itu cuman bunyi gitu ya. Gitu. Karena niat itu tidak terletak dari apa yang kamu ucapkan gitu. Karena niat itu nanti urusannya di aku 2, di aku 3. Urusannya ada di jiwa kita sih sebenarnya, di kesadaran kita gitu. Nah, jadi beda sama halnya kayak beda antara doa dan berdoa dan baca doa gitu. Itu kan 2 hal yang berbeda gitu. Apakah itu nanti mau malamnya, mau paginya, mau apa? Ya oke lah ya gitu. Tetapi yang paling jauh lebih esensi adalah niat itu artinya aku menyengajakan dengan sadar gitu. Itu aja sih gitu. Jadi bukan masalah bunyinya, bukan masalah kata-katanya, bukan masalah bagaimana dan kapan gitu. Tetapi poinnya adalah sesaat kita mau melakukan sesuatu dengan menyengaja dan melibatkan jiwa. Karena niat itu kan dalam konteks jiwa ya, bukan dalam konteks fisik gitu. Tapi aku mau menyadari aku mau melakukan puasa. Nah, niat ada di situ sih sebenarnya. Itu aja sih, Bu, kalau kita mau bicara dalam konteks esensinya. Nah, itu penting, Bu, betul. Ya, terima kasih banyak ya Kang Abu, Kang Anjrit. Oke. Nanti kalau nanya lagi boleh ya. Boleh banget. Nah, kalau nanya lagi boleh. Oh, Makasih. boleh. Oh, udah itu aja. Itu aja, ya. Kirain apa? Habis gimana gitu Yang kayak kadang-kadang gitu-gitu mah Google aja banyak. Kirain teh apa gitu. Ya udah, Ibu, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, salam, dadah. Nah, dadah. Nah, iya kadang sih hal-hal ya kayak gitu memang sih ya banyak jadi takut salah kali ya. Betul. Intinya takut salah sih, takut gak diterima mungkin ya. Karena kan mungkin di situ tuh ada sebuah ancamannya tuh yaitu puasa kita tidak akan diterima. Iya, iya. Ya kan gini Kang. Ini perspektif ya. Kita sekalian elaborasi gitu. Bahwa niat itu
kenapa niat itu penting banget? Karena niat itu yang akan menjadi kekuatan ketika kita mau melakukan itu bukan hanya diucapkan gitu loh, Kang. Bukan hanya ya kata gitu ya, bukan, tetapi kan penyengajaan diri bahwa saya mau puasa gitu. Sadar, intinya mah niat itu kesadaran sih, Kang. Oke, oke, oke. Iya, jadi kalau misalnya udah oke, ready, mau melakukan, saya sengaja siap, nah itu niat sih sebenarnya. Nah, Kayak gini. adapun, nah, Oke. Kayak gimana gini Kang? mungkin berarti jatuhnya kayak gini. Allahu Akbar, misalkan duhur ya. Saya sholat dulu. Itu tuh udah niat mau melakukan, ayah. Ada di situ Bisa ketika, jadi gitu kan? betul, betul. Nah, makanya kan tergantung ketika dia mau melakukan tuh gara-gara kebiasaan kah? Oke, Atau gara-gara dia mau menyengajakan, Kang? oke. Nah Kan ini kalau kebiasaan mah jadi repetisi biasa aja gitu. tuh. Gitu sih intinya. Nah, jadi kembali gitu bahwa segala bentuk niat itu adalah kesadaran yang menyengaja untuk melakukan gitu. Karena kan banyak yang nggak sengaja, Kang. Betul, betul. Kayak sahur aja itu udah niat ayah sebetulnya. Nah, niatnya tergantung. Kalau dia sahur cuman kebiasaan, ya udah bangun, makan, udah gitu. Nah, teman-teman ya, jadi yang lebih esensinya kita menyengajakan ya Nah, itu yang paling dalam penting. hati gitu. Ya Allah, saya mau berpuasa nih gitu ya. Betul, Itu betul. ya. Itu intinya itu ya, teman-teman ya. Mau dilakukan setiap satu kali dalam 1 bulan, boleh. Mau puasa, boleh. Mau tiap detik juga. Boleh. Nah, makanya kan banyak dari yang dilakukan nggak pakai niat, Kang. Betul, 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 Itu yang agak-agak bahaya dalam tanda petik. betul, betul. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut. Halo, pagi. Pagi. Halo, Siomay. Maaf ya, agak grogi baru kali ini masuk live Kang Abi. Oke. Ini siapa di mana ini baru lihat nih? Panggil aja Somai ya. Hah? Identitas ya, bisa jadi siapa aja, jadi Somai aja ya. Oke. Iya, boleh. Santai. Somai di mana? Jakarta. Oh, oke. Wah, keren nih anak Jaksel kamu. Enggak, bukan. Mas Jakbar. Oh, Jakbar. Oke. Makasih ya Kang Andit udah up. Makasih juga Kang Abu udah kasih kesempatan buat orang-orang buat sharing di sini. Ya, gimana Somai? Aku cuma mau nanya perspektifnya Kang Abu. Gimana cara Kang Abu ngelihat semua orang di sekelilingnya gitu, kayak supaya kita tuh nggak ngerasa minder ataupun jadinya sombong gitu. Ngerti gak maksudnya? Ya, nggak minder, nggak sombong, perspektif. Nah, terus kaitannya sama apa gitu misalnya? Yes. Sama siapapun orang di sekitar Kang Abu gitu loh. Sama orang-orang yang Kang Abu ketemuin gitu. Ya, Kadang kan kita kayak ngelihat orang yang lebih tinggi tuh kayaknya kok kita jadi kayak kecil, ciut gitu. Oke. Ya kan? mm-mm. Ya gitu sih. Melihat yang di bawah kita Kayak rendah Sebenarnya banget ada- gitu. Ada merendahkan, tapi aku lebih ke ciutnya sih. Aku lebih masalahnya kayak lebih ke Oh, banyak apa cute-nya. namanya, mindernya gitu. Mindernya, oke. Ya, gini sih, Somai. Kalau kita ngelihat orang gini, kalau kita di atas, kagoknya Somai gitu. Maaf yang puasa ya. Jadi lucu gitu. Gini ya, Omai Somay aja ya. omai. Aduh, tuh Kang, jadi labuh Kang kalau nggak luka. Ini kamu siapa tuh namanya tuh, biar kenal, kalau santai aja. Omai aja omai kan katanya Omai, oke. nama tuh identitas. Jadi kita bisa Oh jadi iya benar siapapun sih. kan. Wah, Iya keren. benar-benar Mai. Wah, nama identitasnya gila. Bagus. Udah sampai- Gini Mai, kalau kita lagi di atas gunung ya, ngelihat yang di bawah kecil, betul nggak? Oke. Betul. Tapi jangan lupa, yang di bawah juga ngelihat kamu di atas gunung juga kecil. Yang di bawah gunung ngeliat Bener. aku di atas juga kecil. Oh, iya, Bener iya, nggak? iya. Jadi kalau kita lagi di atas nih, di top of mountain gitu ya, di atas gunung, ngelihat yang di bawah tuh kecil-kecil gitu ya. Tapi jangan lupa, ketika orang yang di bawah ngelihat orang kamu di atas gunung juga kecil, betul nggak? Bener. Betul. Nah, apa maksudnya? Gini, semua perspektif tentang aku baik, aku nggak baik, aku oke, aku nggak oke, semuanya itu datang dari mindset kan, udah pasti, betul nggak?
Mhm. Nah, jadi sesaat kita ada kata-kata minder, ada kata-kata nggak pede, itu karena kita tidak mengenal diri dan kita tidak tahu apa sih kapabilitas yang ada di dalam diri saya gitu. Mhm. Jadi kita kayak Artinya, lebih fokus keluar ya? artinya kalau saya nggak pede, berarti nggak kenal sama diri gitu. Betul nggak? Betul. Betul. Karena Lupa kalau diri saya sih. kenal sama diri, saya tahu banget kapabilitas saya dan saya tahu bahwa kapabilitas ini nggak akan ada yang dimiliki sama semua orang karena kita semua beda gitu. Hmm. Nggak akan ada yang sama. Omai itu nggak ada duanya di dunia ini. Benar. Ya, merek siomay banyak, tapi omai yang satu ini nggak ada duanya. Iya. Iya. Kamu kayaknya legit beda kamu. Lada ya. Gitu, Mai. Nah, jadi sesaat kita mulai menyadari, kan rumusnya gini. Kalau kamu mulai mengenal dirimu, kamu tahu potensi dirimu, kamu pasti akan percaya diri gitu. Oke. Nah, kalau orang nggak percaya diri, berarti dia nggak kenal sama dirinya. Contoh nih, ini saya pribadi ya, mau ketemu presiden kek, mau ketemu tukang beca kek, mau ketemu tukang sampah kek, mau ketemu jenderal kek, mau diundang sama calon ini apa dan seterusnya gitu. Saya tidak melihat identitinya gitu, Mai. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks tidak melihat identitasnya, oh ya udah, dia punya kapabilitas, saya punya kapabilitas dan tahu bahwa kita semua tuh unik gitu. Oke. Dan kalau tahu kita semua unik, jadi ya udah pasti apa yang ada di dia nggak ada di saya, apa yang nggak ada di saya ada di dia, dan pasti kita bisa saling belajar gitu. Hmm. Makanya saya punya satu perspektif, mau ketemu siapapun, bawaannya saya mau belajar nih sama siapapun itu gitu. Oke. Jadi kalau jatuhnya, bawaannya mau belajar, saya nggak ngejudgment, tapi saya mau menerima sesuatu hal yang pasti ada message yang dititipkan di siapapun yang saya ketemu gitu loh, Mai. Betul. Betul. berarti maksudnya Kang Abu tuh kalau ketemu sama semua orang tuh bisa jadi gurunya Kang Abu gitu ya? Fix. Betul. Fix. Itu kalau dalam perspektifnya Hindu disebut upaguru. Upaguru tuh artinya siapapun yang datang ke kita itu adalah guru dan nanti kita akan ngerti bahwa gini ya, saya punya satu perspektif gini, Mai. Hmm. Hidup ini adalah sekolah. Kita sebut sebagai the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar dan siapapun yang datang itu pasti tukang posnya semesta gitu. Hmm. Dia pasti mau ngasih pelajaran buat kita. Jadi kalau kita ketemu siapapun yang kita siap untuk belajar, pasti message-nya dapat gitu. Itu bahasa gampangnya kira-kira gitu, Mai. Hmm. Kalau aku sih sebenarnya kalau ngelihat semua orang itu kayak anak sendiri gitu, mindsetnya kayak aku nganggap dia tuh anak aku sendiri. Tapi kadang kalau orangnya tinggi, lebih tinggi dari aku tuh tetap aja lupa sama perspektif itu gitu. Tapi mungkin bisa jadi aku anggap dia jadi guru kali ya, kalau dia memang di atas aku gitu. Ya kan pertanyaannya anak itu adalah guru terbaik dalam hidup kan ujung kunci anak itu adalah guru kan. Oh iya, benar Ujung sih. kunci dari anak itu adalah guru terbaik dalam hidup itu anak namanya. Oke oke. Ya, Makanya hmm, kalau kita bicara dalam konteks apapun, semua yang dihadirkan ke kita itu adalah pembawa pesan yang kita belum tahu sebelumnya. hmm, Makanya kalau kita tidak melihat pesannya, kita akan ya balik lagi gitu. Kita nggak akan bisa dapat ilmunya gitu, Mai. hmm. Jadi harus lihat intinya gitu ya, isinya dari Nggak orang harus itu. sih, kan nggak ada yang harus ya. Perlu lah. Oh iya, Perlu. ya penting gitu ya. Dilihat Jadi si dompetnya sama kamu. hati-hati gitu. Ada yang ngajak jalan nggak punya duit, jangan Iya. puyang. Ya. Nyusahin. Itulah, dapat kalau gitu. Makasih Kang Abu. Dapat ya, Mai? Iya. Oke. Terus mau kasih tau lagi, apa maksudnya awalnya tuh aku ngerasa kayak agama yang aku peluk sekarang tuh kayak udah fix banget di aku dan bermanfaat banget dan aku merasa kayak agama aku tuh paling damai, paling suci. Tapi semenjak ketemu Kang Abu tuh aku ngerasa kayak oh itu agama tuh identitas ya ternyata jadi selama ini tuh cuma ego doang gitu. Jadi aku bersyukur banget sih ketemu Iya. live-nya. Agama tuh pakaian aja sih. Kan yang paling penting Betul. bukan pakaiannya, tapi siapa yang memakainya. Karena kalau yang memakainya jahat, maka pakaiannya akan jahat. Yang memakainya baik, maka pakaiannya akan baik. Maka pakaian tergantung siapa yang memakai, bukan pakaian yang membuat si pemakai jadi baik, tapi bagaimana si pengguna pakaian itu menggunakan
pakaiannya dengan baik. Itu sih, Mai. Itu penting. Thank you. Oke? Makasih banyak. Oke, Makasih, Mai Kang ya. Andri. Ya, Jangan lupa nanti kamu tanggal 23 diundang hadir ke Bandung. iya. Lihat dulu ya nantinya. Ya, awas kalau kamu gak ikut, saya blok kamu. Oke, kamu Thank you, suka Mai ya. Thank you Kang live? Andri. Hah? Suka live gak? Jualan. Aku jualan. Oh, jualan. Oke deh, thank you ya. Ya, thank you. Thank you. Gimana cara matiinnya? Nanti. Wah, bagus Nih Omai esensi Kang, itu Kang Oh, pertanyaannya esensi edan banget. Kang Muda ya, esensi ya. Edan sih. Beda ini sama yang tua-tua julid semua ini. Ini saya gak suka yang tua ya. Yang tua julid ya. Teman-teman jangan lupa berteman ya sama akun ini. Jangan lupa posting ulang dan tanggal 23 rest area 1 tahun nanti kita akan silaturahmi di Bandung sambil bukber ya bersama Abu, bersama Dokter Rama dan Kohen ya teman-teman. Ada saya juga nanti. Jangan lupa hadir ya teman-teman di Bandung tanggal 23 Maret bulan sekarang nih. Oke. Sebentar, kita lanjut. Tuh diulang lagi kalau mau daftar langsung. Oh. Yang tua minggir dulu kan. Bandungnya di mana di Di Grand Serela Riau. Grand Serela Riau ya. Hotel Grand Serela. Awas ini Anda gak daftar tapi Anda langsung nyelonong masuk ikut makan, awas. Nanti ada security ya. Ya, enggak, saya suka ketahuan dari muka kalau sama saya. Oh, ini bayar atau enggak gitu ya? Bayar atau enggak ketahuan sama saya mah ya. Hati-hati, saya permalukan Anda nanti ya. Halo, siapa ini? Halo, halo. Halo, Aduh, pagi. ini anak muda semua nih. Halo, Linda. Ya, Boleh buka kamera nggak? Wah, lagi ini gak bisa nih, Linda nih. Oh, belum bisa ya? iya, Ya oke. Ini Linda beneran namanya? iya. Oh iya, di mana Linda? Di Tanjung Pinang. Oh, di Tanjung Pinang. Oke. Ya, gimana Lin? Mau kasih testimoni aja sih. Gimana? Gimana? Belajar kesadaran selama ini sama Kang Abu ya. Kayak apa? Saya pertama belajar kesadaran tuh berawal dari intermittent fasting. Oke, keren. Terus? Kayak mengolah emosi juga dari situ. Terus eh, saya nyari-nyari hal yang konten-konten kesadaran itu pertama kali di TikToknya Kang Abu sama Kang Anjrit, rest area yang tahun lalu ya. Nah, di situ saya banyak belajar kesadaran, terus belajar energi juga. Oke. Benar juga sih apa kalau kita aduh jadi grogi. Kalau kita terlalu fanatik sama agama, itu kecerdasan kita tertutup banget sih memang. Karena saya udah pernah memahami kayak gitu ya Kang Abu. Saya tuh dulu fanatik banget gitu kan. Kayak apa-apa harus nggak boleh. Akhirnya saya berpikir gini, kayaknya bukan saya deh yang begini gitu kan. Kayaknya saya bukan begini deh. Akhirnya saya tuh banyak belajar merenung, meditasi ya kan, belajar kesadaran. Akhirnya saya tuh apa ya, jadi nggak fanatik lagi Kang Abu. Kayak sekarang tuh apa-apa netral, kayak saya tuh kan banyak juga ngobatin luka-luka batin saya, inner child kan. Saya juga suka lihat apa Kohen ya kan, Dokter Rama, saya juga suka lihat itu. Tapi lama-lama saya tuh jadi paham memang agama itu membuat kita jadi ini,
jadi tertutup kecerdasan kecerdasan kita itu. Hmm. Dan akhirnya saya tuh kemarin itu sering meditasi, sering, tapi Kang Abu boleh nggak sih? Kok saya jadi males sholat jadi Nah, ini aneh-aneh aja nih. Terus. Jelas Anda ya. gini loh Kang Abu. Saya tuh dulu kalau berdoa memang suka yang kayak gini. Ya Allah kenapa sih aku kayak ya Allah aku kalau tolong aku dikasih sabar dong. Tapi memang benar sih kalau kita semakin berdoa minta dikasih kesabaran itu banyak cobaan banget itu. Hmm. Akhirnya udahlah saya berdoa tuh ya sekarang tuh lebih ke ya udah berterima kasih. Biasanya saya tuh nyebutnya ya Allah sekarang tuh terima kasih ya Tuhan. Saya berpikir gini kan, bener sih Tuhan itu tidak menciptakan agama. Agama tuh buatan manusia. Itu sih saya jadinya itu. Jadi ngerti ke situ gitu ya. Wah, jadi ngerti ke situ. Terus semua agama itu hanya mengatur kehidupan manusia lebih teratur aja gitu kan. Udah Hmm. kayak apa? Kalau kita terlalu fanatik, akhirnya kita tuh selalu menjas orang, selalu merasa agama kita yang terbaik. Kayak gitu saya dulu, tapi sekarang saya udah netral aja gitu kan. Nggak ngikutin yang hal-hal yang kayak kalau dulu saya tuh julid juga nih ya Kang Abu. Hmm. Lihat orang, ih bajunya sembarangan apa tuh kayak yang ih apa sih? Ibu kok sembarangan aja. Malah sekarang tuh saya males nggak ada yang gitu-gitu lagi. Udah kayak udahlah saya eh, introspeksi diri, memperbaiki diri saya sendiri jadi orang baik gitu kan. Eh, nggak mikir yang hal-hal julid lagi. Jadi saya tuh setiap hari grounding kan Kang Abu selama 2 tahun ini saya selalu grounding yang dulunya apa-apa harus ketutup semua pakai kaos kaki apa semua. Sekarang tuh saya pagi-pagi grounding. Terus saya eh, berjemur, mandi air garam, itu semua tuh menaikkan energi banget. Akhirnya saya tuh udah orang-orang yang selama ini dekat sama saya yang energinya dulu sama, sekarang tuh udah menyingkir semua, nggak ada lagi mereka deket saya. Akhirnya kayak orang-orang yang julid juga sama saya tuh udah nggak ada lagi. Jadi mereka itu kayak lebih banyak kayak sekarang itu energi saya merasain ya Kang Abu, merasa energi saya tuh besar. Orang-orang tuh kalau ngeliat saya tuh lebih banyak menghormati gitu loh. Itu kayak hasil dari naikin energi. Kayak saya Coba saya tes, mau nggak? Saya tes energi kamu segimana. Sebutin nilai digit rekening kamu. Itu baru energi buat saya. saya juga ada uang, tapi ngapain disebutin? Nah, berarti itu oke energinya tuh. Bagus, itu berarti benar kamu punya energi. Saya berkelimpahan juga. Selalu Bagus. bersyukur. Pokoknya selalu bersyukur kan saya suka lihat juga coach pena. Oh, kamu ikut di Coach Pena juga? Linda? Bu Linda? Masuk kelasnya ya, Oh, oke. Oke. Lanjut terus. masuk kelasnya sih. Oke. Ya udah sih, mau berterima kasih aja sama Kang Abu juga kayak lebih menguatkan memperbanyak, maksudnya ilmu saya tuh jadi makin banyak gitu pas ketemu konten-konten Kang Abu. Terus saya juga nonton Tiga Pakir. Itu saya memang hidup itu belajar terus sih, harus Betul. berpengetahuan kita. Kalau kita tidak berpengetahuan, julid aja memang bawaannya. Bener sih Pasti. itu. Karena kan setiap saat kan pembelajaran baru gitu ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita terus tidak mengalami yang namanya segera untuk mengambil kesimpulan gitu kan. Nggak cepet judgement karena setiap orang pasti punya perjalanannya dan punya kurikulumnya masing-masing sih. Iya, Thank bener you, sih Kang Abu. Mbak Linda. Terima kasih. Iya. Apalagi gini nih Kang Abu, satu lagi yang saya suka nih yang sering Kang Abu bilang, teruslah membaru pokoknya. Makanya saya itu, oh iya memang kita tuh setiap hari harus membaru gitu kan. Cover buku aja
setiap tahun kadang ganti ya kan Kang Abu. Masa kita Betul. harus jadi orang yang dulu aja nggak pernah membaru gitu kan. Betul. Tapi kan semua ujung kata kuncinya adalah bijaksana sih, Bu. Iya bener sih, Nah, bijaksana. bijaksana ini penting banget karena kan tidak semua orang tahu dan ngerti apa yang kita rasain, betul nggak? Iya bener. Dan semua orang itu cuman ngelihat tampakan fisik gitu. Nah, di mana kita penting juga untuk bisa berkolaborasi dalam kebijaksanaan agar yang di luar diri kita juga, oh ya udah aja gitu. Dalam artian kita larut tapi nggak usah hanyut, tapi kita punya caranya dalam konteks yang beneran kita yakini gitu. Iya Nah, kita bener. penting banget untuk bermain cantik lah dalam hidup ini gitu, Mbak. Iya, berkontemplasi ya. Iya, gitu. Oke, Mbak Linda, Thank you. thank you. Oke, makasih ya Kang Abu, Kang Anjrit. Sama-sama, dadah. Makasih. Wah, keren Linda ya. Masih, lupa gak nanyain umurnya tadi saya. Nah, maksudnya berani cerita dari keotentikan kan itu juga luar biasa sih, Kang. Keren itu. Keren. Dan ya itu yang dirasain gitu ya. Dan ya balikan kita di sini kan non judgment ya. Non Apapun itu. judgment ya, jalanin aja ya ayah. Mm-mm. Sesuai apa yang kamu rasakan ya, seperti apa. Coba kita angkat lagi ke siapa nih? Halo, Pagi. Assalamualaikum. salam. Aduh, alhamdulillah rezeki aku banget bisa naik. Oke. Pagi. Sama siapa? Di Halo Kang Abu. Assalamualaikum. Halo Kang Anjrit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri Kang, Palembang. Oh, di Palembang. Oke. Iya. Nggak bisa buka kamera ya? Coba ya. Bisa nih. Hmm, udah bisa belum kelihatan? Simpan, Bu. Simpan. Nah, sip. Silakan, Oh, Mbak. Bu Kades nih. Jadi kades lah. Oh, bukan ya. Lagi Di kerja, saat Bu? iya lagi di ruangan, tapi kita lagi WFO. Ada pembagian WFA WFO gitu. Ya, Apa WFO? Work from apa? office. Anywhere. Hah? Anywhere kalau WFO office, ya. WFA anywhere, WFO office. Oke. Gimana, Mbak? Nah, gini Kang, Kalau work from saya office mah kata saya mah nggak perlu ada WF-WF. Kalau WF-WF tuh di rumah atau dimanapun. Kalau di kantor mah emang tempat kerja. Oke Bu, silakan Bu. aduh, alhamdulillah. Sebenarnya gini ya Kang, saya tuh pertama nih mau sharing juga semua keajaiban yang saya dapat dalam hidup saya itu Wah, keren nih. bukan maksudnya, maksudnya apa? Setelah saya melepaskan, sudah tidak ada lagi yang namanya keterikatan gitu, sudah apa ya? Saya kayak alhamdulillah udah punya rumah, kendaraan gitu, anak-anak yang alhamdulillah gitulah intinya banyak-banyak bersyukur. Even Pangkat saya naik jabatan. nggak mau ngomong itu. Nggak apa-apa. Suami berapa sekarang? Lanjut Bu. Gitu. Jadi even bukan kaya raya kan, kalau kaya raya itu beda-beda ya, kata Kang Abu juga beda-beda itu pendapat Ya, seseorang gitu, terhadap menilai nilai itu ada di pikiran gitu ya. Nah saya itu pernah mendengar kajian Kang Abu tentang haji gitu ya Kang. Hmm. Itu sudah di dalam hati kalau ngelihat teman-teman haji itu udah sedih terus gitu loh Kang, nah, gitu. Nah cuman saya tuh antara bimbang dan ragu pengen haji tahun ini, tetapi terus terang nih Kang, duitnya nggak ada kalau furodah gitu. Gampang kali. Kalau furodah, tapi kalaupun mau dipaksain nggak bisa sama suami gitu Kang. Nah dari dulu itu saya tuh berkeyakinan bahwa Allah itu akan pasti memberikan aku haji yang terbaik, yaitu haji furodah, bukan haji yang lama banget. Karena dari dulu saya maunya berangkat haji di usia muda dalam keadaan fisik saya masih
kuat, sholat saya masih benar dan sebagainya. Walaupun saya banyak sekali maksiatnya gitu loh Kang. Nah sekarang tuh dilemanya tuh gini Kang. Saya mendengar beberapa kajian kata yang kalau berangkatnya sendiri itu walaupun dapat izin dari suami tapi katanya nggak boleh karena itu safar gitu ya. Itu yang saya bikin ragu-ragu. Yang kedua, saking pengen hajinya, saya pengen ya jual mobil Kang ya. Saya pikir mobil itu rezeki dari Allah, tapi nggak seberapa dari nikmat yang sudah Allah kasih gitu ya. Tapi tetap aja kalau jual mobil juga nggak bisa sama suami kan. Gitu. Tapi ini hati ini udah menggebu-gebu banget, udah pengen haji, udah pengen haji, udah pengen haji gitu. Selalu berdoanya tuh hajinya Allah, aku hajinya tahun ini sudah mendaftarkan dirinya itu langsung ke Allah langsung gitu loh Kang. Ya, Jadi ada dilemanya gitu. Apa namanya? Gimana nih Kang menyikapinya gitu? Menyikapinya dalam kebingungan saya gitu loh Kang. Harusnya gimana, sebaiknya gimana gitu Kang. Ataukah jadi kalau seandainya saya sudah ikhlas gitu, ya sudah deh, terserah deh, saya terserah Allah deh, saya lillahi ta'ala kalau memang aku rezekinya haji gitu. Tapi setiap sujud saya berdoa mintanya haji. Gimana Kang, itu kayak masih berdoa mulu gitu loh. Dalam sujud saya berdoa terus kan, kalau seandainya sudah ngelapasin ya sudah kayak nggak mau ingin lagi gitu. Tapi dalam hati saya, dalam sujud saya selalu doa haji gitu loh Kang. Itu aja sih. iya. Makasih Kang Abu, Kang Makasih, Andri. makasih. Kayak semua balik ya, Mbak. Kita tahu bahwa segala bentuk yang dilakukan itu pasti sesuai dengan kesanggupan kan, gitu ya. Dengan kesanggupan, terus kita juga nggak bisa lepas dari sesuatu hal yang ya intinya dalam konteks yang namanya kesanggupan kan yang paling tahu diri sendiri kan. Itu nomor satu gitu. Nah, yang menarik adalah gini, ketika kita pengen banget, tetapi justru malah ngebuat susah gitu misalnya, itu juga hati-hati gitu. Betul. Karena kan kata kuncinya adalah kalau kita bicara dalam konteks yang konvensional kan bagi yang mampu kan, gitu kan, bagi yang mampu gitu. Artinya segala bentuk kemampuan, kesanggupan itu kan kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Nah, jadi sekarang balik ke dirinya Mbak Fitri gitu. Saat Mbak Fitri merasa ini saya nggak berat, saya oke dengan melakukan atau ngejual apa dan lain-lain, siap menerima konsekuensinya, selama itu konsekuensinya siap untuk diterima dan itu tidak berat untuk menjalankannya, ya go ahead aja sih sebetulnya. Itu satu gitu. Nah, yang kedua, balik ya bahwa segala bentuk apapun kan semua tergantung jatuh tempo ya, Mbak. Ada loh orang duitnya ada, semuanya ready, tetap nggak pergi gitu. Ada juga gitu. Nah, artinya semua keberangkatan ini salah satunya adalah semua pasti dengan waktu yang paling tepat gitu. Nah, jadi saya rasa yang paling terpenting adalah sekarang bukan mikirin hasilnya gitu ya, bukan mikirin berangkat atau enggaknya, tapi bagaimana si prosesnya ini yang beneran dinikmati lah gitu intinya. Nah, kan sekarang yang paling tahu proses dan seterusnya kan adalah Mbak Fitri gitu. Jadi jangan khawatir tentang banyak hal lah ya dalam tanda petik gitu, tapi yang paling terpenting adalah ketika aku haji ini untuk dalam konteks bukan karena gengsi gitu ya, bukan karena flexing gitu, bukan karena nggak enak sama tetangga karena belum haji atau karena istilahnya pengen cari identity gitu. Itu yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebersihan hati kita dalam melakukan sesuatu gitu. Itu sih yang paling sederhana, ada yang paling simpel dan yang paling pentingnya ada di situ gitu. Nah, jadi balik Mbak Fitri, sesaat itu udah ada sikap hatinya oke, dan ketika sikap hatinya oke, kita ikhtiarnya maksimal. Nah, akhirnya apa? Ya kita nggak bisa ngatur lagi kan. Ya udah, kita hanya bisa dalam konteks yang namanya berikhtiar dan memperbaiki dan selalu membersihkan si sikap hatinya gitu. Itu aja sih, Mbak. Oh iya. Tapi kalau yang satunya itu Kang, misalnya dapat izin suami, tapi misalnya berangkat nih gitu sendiri, dapat izin suami, tapi saya safarnya sendiri. Saya tuh gini Kang, ada teman saya di depan mata saya sendiri gitu ya, saya tuh lihat banget itu keajaiban dari Allah, rezeki dia bertubi-tubi bisa berangkat furodah itu, kan biasa furodah itu 23 hari ya Kang, sebelum
sebelum apa kalau yang biasa kan 40 ya, itu kan biasa 23 hari. Nah, itu dia dapat rezeki bertubi-tubi banget. Dia bisa berangkat sendiri. Nah, yang dia dalam pikiran saya itu kalau haji itu kan panggilan ya, Kang. Jadi kalau seandainya even dia berangkat sendiri pasti kan diizinin sama suaminya, ya tetap aja kalau panggilan berarti dia bisa berangkat. Ya kan, Ya. Kang. Nah, sedangkan Itu kembali ke perbedaan pendapat sih, Mbak. Karena ada yang berpendapat boleh, oke, ada yang enggak juga oke. Itu kembali kepada yang tadi saya cerita, ketika di sininya udah oke banget gitu. Ya. Ketika udah yakin banget dan semuanya dalam tanda petik saya bilang bahwa tadi sudah kesanggupannya pas, artinya suami oke, keadaan oke, dan di situ Mbak Fitrinya juga yakin pede untuk berangkat sendiri. Nah, itu yang salah satunya kan ada di situ juga gitu. Gitu. Sikap hati itu kan ada di situ juga gitu. Nah, jadi balik lagi sih, itu salah satu yang menjadi kalau bahasanya tuh utuh gitu ya. Dengan saya pergi sendiri oke nggak ya? Takut nggak ya? Gitu misalnya. Khawatir nggak ya? Misalkan gitu Mbak. Nah, itu kan juga bagian dari apa yang dirasain sama Mbak Fitri sendiri gitu. Itu sih. Oh, siap, siap. Gitu. Yang terpenting Mbak, ini yang jauh lebih penting adalah satu, pahamilah haji itu apa, itu nomor satu. Yang paling penting, karena haji bukan berangkat masalah dari sini pergi ke sana, terus melakukan ritual, ya itu oke lah. Dan yang kedua, sikap ketulusan hati kita dalam melakukannya, tujuannya apa, itu yang kadang-kadang agak sulit untuk kita, apa ya maaf ya, tidak mudah untuk beneran melakukannya itu dengan keikhlasan total gitu loh Mbak. Karena nanti bawaan-bawaan identitas-identitas itu selalu menghantui gitu intinya. Itu aja sih. Insya Allah enggak, insya Allah Sip. insya Allah emang sudah pengen haji. Cuma mikirin umur aja sih Kang, saya nggak tahu takutnya sudah dipanggil, saya belum Islamnya belum utuh gitu. Pikiran Ya. saya sih hanya itu aja sih. Betul, betul. Iya gitu aja sih Kang. Terima kasih banyak ya Kang Abu. Semangat ya. Dikontemplasikan aja, nanti kan si di dalamnya juga bunyi untuk yakin gitu. Dan yang paling terpenting untuk bisa membuat sikap hatinya jadi lebih ikhlas gitu. Untuk melakukannya bukan karena keinginan dalam konteks entah gelar gitu ya yang tadi saya cerita gitu. Tapi intinya adalah pure untuk melakukan haji dengan bahasa kerennya sih mencari ridho lah gitu kira-kira. Dan satu lagi Mbak ya, jangan pengen haji karena ketakutan takut cepat mati Islam. Itu sama aja Anda transaksi Anda. Lillahi ta'ala aja mau mati besok ya udah, emang kenapa gitu. Siap Nggak perlu salah. takut, aduh saya Siap belum salah, utuh nih, Kang. keburu meninggal gitu. Itu sama aja dengan memaksakan itu. Lillahi ta'ala aja, tidak memberatkan, oh saya ini mampu, udah berangkat selesai gitu. Udah itu aja, relax, santai, jangan ribet gitu, oke? Semangat Mbak Fitri. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Semangat. Mohon doanya Kang. Ya, semoga cepet haji ya. Amin ya Allah. Ya Amin. Amin. Kayak Kang Andrew. saya kalau pengen cepet mah atuh. Saya emang gak perlu perudah, udah haji saya. Ganti aja nama akun, ngapain? Kang Andrew hajinya murah ya. Oh, saya mau murah banget ya. Mahal-mahal amat jadi haji, udah jadi haji pelit, ngapain Anda? Tapi menarik kayak ntar lah ya kapan-kapan kita bahas haji lah rada Kita esensi. bahas full episode tentang haji ini biar tidak menjadi inilah. Untung ibu saya udah naik haji, soalnya wah bawel banget. Sampai ketakutan, sampai apa. Sampai kan kemarin itu kan waktu dipending COVID, tahu sendiri. Wah, ibu saya ketakutannya kan. Udah daftar gak dipanggil-panggil. Wah, ini kayaknya penipuan lah apa. Tapi akhirnya berangkat di tahun berapa Kang? Kemarin. Oh tahun lalu. Tahun lalu yang kemarin ya, haji kemarin, alhamdulillah gitu. Untung tuh ya. Kalau enggak saya masih stres sekarang ya. Tapi kan kalau orang tua mah udah kental kan sulit. Karena itu tahta tertinggi kata saya. Haji adalah tahta tertinggi ya teman-teman ya. Kalau di kabupaten tuh itu kabupaten.
kalau nggak jadi Ukuran haji, kabupaten udah haji top aja gitu ya. top aja. Kalau nggak jadi haji itu sama aja dengan iblis kayaknya. Soalnya sangat di ini kan. Apalagi pulang dari haji ya. Bukan malah jadi suci, malah jadi iblis kalau kata saya. Iya tapi Betul, pulang bener dari kan? haji. Wah, di Mekah tuh ya. Di Mekah tuh nggak ada yang gini-gini. Di Mekah tuh makanan. Itu ibu saya. Saya ngobrol ibu saya. Enggak, saya nggak ngobrol siapa-siapa. Ibu saya. Ya, tapi balik lagi sih Kang, melakukan tanpa sebuah pemahaman juga ya lebar gitu Kang. Sayang lah gitu intinya. Sayang banget, bener. Sayang. Mulai aja nggak apa-apa. Iya bener, sayang banget. Makanya saya pribadi saya mah lagi terus aja mempelajari ya esensi dari kita ke sana tuh gimana. Karena saya nggak mau ya setelah saya pulang dari sana uang keluar gede saya gini-gini aja. Apalagi nggak ada ganti ya. Betul, gak ada ganti, ngapain? Mendingan beli motor saya. Benar. Nggak ada jaminan bakal cashback misalnya ya. Betul, gitu pengen bener nanti tuh gini, harus gini nih haji tuh, misalkan sifat harus gini, kelakuan gini atau gimana, kesadaran meningkat atau apa, saya pengen itunya gitu. Benar. Biar sosok keren gini saya ya. Kita lanjut Satu lagi Kang, ayo Kang. Kita lanjut ya. One more. Duh, seru Pagi. Pagi, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana Bu? Kaget ya Allah. Alhamdulillah. Ya, Sama siapa di mana? Sama Isni di Ciamis. Oh, Ciamis. Warung buka, puasa Bu, warung buka. Libur, Kang. Oh, libur. Oke, siap. Gimana Bu Isni? Alhamdulillah. Gimana ini ya ampun, jadi bingung. Bu. Halo. Iya, Kang. Ya. Lanjut. Ini bisa buka kamera nggak? Ngomong-ngomong. Oh, belum bisa ya. Ya udah. Belum bisa, Kang. Ya, gimana? Eh, dari mana ya mulainya? Ini nih. Dari ini aja Bu, dari Ibu lulus SD silakan. Ini nih, Kang. Saya tuh masih bingung yang mencerna ini nih, yang melepaskan kemelekatan itu. Oh, oke. Kenapa? Nah, iya kan saya lagi ada permasalahan rumah tangga gitu ya. Terus saya ikutin letting go Kang Abu, terus ya rest area ya contohnya gitu. Kan yang agar kita bahagia tuh salah satunya melepaskan kemelekatan gitu ya, entah pasangan, anak, materi dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang tuh kayak waktu sekarang jadi saya tuh sadar yang pas Kang Abu bilang mencintai itu tidak mengatur, membebaskan, yang itu ya. 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 Nah, saya jadi sadar tuh waktu selama perjalanan rumah tangga mungkin saya jadi ada trauma-trauma ketakutan yang anak-anak saya jangan sampai mengalami yang saya alami waktu kecil gitu. Jadi itu tuh malah jadi ada terus di pikiran saya dan akhirnya terjadi gitu ya. Pasti. Ya. Nah, pas ngikutin letting go Kang Abu tuh saya jadi sadar gitu. Pas ngalami goncangan,
ternyata suami saya di belakang saya tuh nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Jadi itu kan yang bikin kecewa gitu ya. Hmm. Tapi sekarang berjalannya waktu belajar itu akhirnya saya memaknai itu yang membebaskan, nggak mengatur itu ya, supaya nanti kita alirkan vibrasi positif supaya menarik yang positif juga gitu kan ininya. Terus beberapa waktu yang kemarin ternyata suami saya malah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya gitu. Itu artinya apakah enggak pesannya apakah memang Tuhan tuh mungkin memisahkan mungkin saat sekarang belum pisah ya, lagi gini aja gitu. Itu tuh apa karena memang vibrasi kami itu udah berbeda gitu ya Kang. Jadi mungkin pesannya jadi kamu dijauhin gitu. Hmm. Pesannya gitu. Apa gitu? Ya, balik lagi sih, gini ya. Bahwa kalau kita bicara dalam konteks melekat, yang paling sederhana untuk dijelasin adalah lepaskan kemelekatan itu artinya merubah bagaimana kita memaknai sesuatu gitu loh Bu. Karena kalau kita memaknai hal yang sama terus diulang-ulang, kita akan mengalami juga apa yang menjadi realitas itu juga diulang-ulang kan. Gitu intinya. Nah sekarang pertanyaannya sederhana aja. Gimana rasanya Ibu mau nyamannya gimana sih gitu? Kan balik lagi ke situ. Iya, pas kemarin kan pas masih baru tahu gitu ya. Kaget, antara kaget dan pokoknya kaget ya ininya. Mungkin itu saya reaktif ya Kang. Reaktif gitu. Yang kata Kang Abu. Beda antara reaktif dan responsif gitu ya. Iya. Saya kayaknya kemarin reaktif gitu. Karena prinsip saya kan saya bisa maafin semua kesalahan pasangan kecuali yang ini gitu kan. Saya terus pas memaknai melepaskan kemelekatan itu, saya akhirnya meninggalkan semuanya. Saya keluar dari rumah gitu. Saya tinggalin gitu. Tapi itu tuh saya rasain belum baik gitu karena saya masih kecewa gitu. Kalau ngelihat kan suami saya tetap bujuk saya gitu ya, maksudnya dia sampai kapanpun nggak mau ngelepasin saya, makanya saya aja yang lepasin dia gitu kan ininya. Tapi saya kok pas keluar dari rumah tuh bukannya makin tenang gitu ya, berarti saya belum lepas nih. Itu mah Bu, Ibu Ya. keluar dari rumah melepaskan semuanya itu bukan letting go. Ibu lagi stres. Iya, makanya kata saya kan reaktif Kang gitu. Itu yang kemarin saya reaktif gitu ya. Terus suami saya bilang ya udah sekarang mah udah jangan dulu dipikirin, terus tolong kembali ke rumah urusin usaha kita gitu ya. Usahakan kita ada usaha bersama gitu ya ininya. Terus urusin dulu usaha kita demi anak-anak gitu. Akhirnya dengan persetujuan anak-anak kita balik lagi ke rumah. Dan saat sekarang itu saya ya sekarang ini lagi kayaknya lebih nyamanan begini gitu. Jadi melepaskan itu ternyata nggak harus begitu ya. Mungkin saya bisa tetap bersama dia tapi dengan tanpa ekspektasi gitu apa gimana Kang? Ya bisa juga, bisa. Jadi intinya melepaskan itu gini. Sekarang kalau kita belum melepaskan ya, orangnya nggak ada di depan kita, dia udah pindah ke planet Mars, sakit hatinya masih ada gitu loh Bu. Iya. Betul nggak? Iya, jadi saya tuh kayak merasa gini gitu sekarang tuh. Kayak merasa kayaknya lebih tenang. Jadi yang mungkin saya sekarang mulai latihan yang kata Kang Abu kan nggak mungkin secepat itu kan, setiap hari harus latihan gitu ya. Nah saya tuh kayak yang lebih ringan gitu ya, tanpa ekspektasi apa-apa, tanpa berharap cinta suami saya lagi, tanpa berharap perhatian dia lagi. Pokoknya kalau misalkan saya vibrasi saya positif, kalau misalkan kata semesta nanti kami bersatu ya mungkin didekatkan, kalau tidak ya apapun yang terjadi entah dengan cara apa tetap aja pisah gitu.
Gitu tuh. Ya, Sekarang tuh gitu. gini Bu, Ibu nggak usah terlalu mikir nanti kata semesta apa kejauhan lah Bu. Sekarang gini aja, Ibu sekarang pengennya gimana, nyamannya gimana, dan apa yang mau dilakukan gitu. Kan itu yang paling penting. Karena sesaat Ibu sekarang, oke, saya nyamannya seperti ini nih gitu. Dengan keputusan ini saya melakukan ini. Nah, lakukanlah itu semua dengan sadar. Dan ketika melakukan itu semua, tadi apalagi ya, saya melakukan ini demi anak-anak gitu. Mending lepasin dulu semuanya Bu. Karena yang paling terpenting adalah nyaman ngebuat Ibu sendiri gitu. Karena Saat sesaat ini Ibu, gitu ya Kang. sesaat Ibu sekarang Saat melakukan ini. ini buat anak-anak, melakukan buat suami, buat ibunya kapan gitu. Nah itu Jangan-jangan sih, selama kepaksa ini saya juga. kayak gitu. Kenapa? Ya selama ini tuh kayaknya saya juga jarang mikirin untuk saya sendiri gitu ininya. Iya, terus kalau Ibu nggak mikirin buat diri Ibu sendiri, siapa yang mau mikirin? Iya makanya belajar gitu. Setiap hari sih diafirmasi. Sekarang saya mencintai saya sendiri gitu. Nah terus dengan kondisi sekarang tuh kayaknya lebih tenang gitu ininya. Iya. Kalau Ibu sekarang ngerasa lebih tenang, ya oke banget gitu. Jadi intinya adalah lakukanlah yang benar-benar Ibu nyaman dengan kondisi saat ini gitu. Karena nomor satu yang penting untuk dilayani dalam tanda petik ya adalah kenyamanan dulu perasaan gitu. Karena sesaat ininya nggak oke, perasaannya nggak oke, Ibu nanti melakukannya pasti dengan tadi tuh nggak sadar ada hitung-hitungan lagi, transaksi lagi gitu. Itu aja sih Bu. Jadi Iya. pastikan apa yang Ibu lakukan itu kayaknya ini keputusan untuk aku dulu deh gitu intinya. Nggak melibatkan pasangan, anak gitu. Tapi kayaknya aku maunya gini deh gitu. Karena bisa jadi sekarang kerasa sok-sok nyaman, padahal nggak terlalu nyaman juga sih gitu. Cuman di mulut nyamannya gitu misalnya, kan nggak tahu. Iya. Tapi rasanya sih dari kemarin-kemarin yang ya soalnya ini yang kemarin reaktif itu bener-bener nggak nyaman sih gitu. Ya udah, nggak apa-apa Bu. Selama ibunya Makasih. nyaman dan ibunya terus mau bertumbuh dan mementingkan dalam tanda petik diri gitu ya, bukan egois ya, tapi self love tadi, itu kayaknya jauh lebih penting daripada kita merelakan melakukan menjadi pahlawan buat anak dan pasangan gitu, karena nggak ada yang bisa nolong kita kecuali kita menolong diri sendiri sih Bu. Itu sih poinnya. Dapat ya Bu ya? Dapat Kang. Nuhun Kang. Ya, Siap, Bu, sekarang ya. Ibu pokoknya rasain baiknya gimana gitu. Jangan sampai demi anak misalnya atau demi apa, tapi Ibu kesiksa gitu. Ya? Iya, siap Kang. Siap. Sok dirasain. Ibu Letting Go udah nonton sampai habis belum? Belum Nah, sampai Ibu 17. tonton 3 episode terakhir deh. Oh iya, siap. Ya, loncat aja langsung ke 3 episode terakhir, pasti nanti paham. Ya. Oke Bu, Nuhun, Kang. terima kasih Bu, dadah. Terima kasih. Wah, si ibu keren nih. Ya, dia. Sip Kang, mantap Kang. Siap, besok lanjut. Nuhun. Besok lanjut dong. Besok biasa. lanjut teman-teman, jangan lupa sekali lagi berteman sama akun yang ini. Terus tanggal 23 itu 1 tahun rest area ya, akan kita celebrate di Bandung ya, di Hotel Bandung. Acaranya itu jam 3-an ya, jam 3 sampai buka puasa. Jadi kita silaturahmi bareng buka puasa, bareng Aabu, bareng Kohen sama Dokter Rama ya teman-teman ya. Jangan lupa langsung mau daftar tuh, yang mau daftar bisa langsung ke nomor, silakan tuh. Nih, ini Abu lagi ngetik ya. Jadi di save nomor yang Bisa lagi dipin tuh sih Kang? Hah? Bisa dipin tuh. Nggak bisa. Kalau udah turun bisa dipin. Oh ya udah. Ini ya sekali lagi ya teman-teman ya, yang mau join 081 tar 1 2 3 4 5 0. Nah, yang mau join silahkan Wawa Silakan Wawa. ke sini. Ya, kita celebrate 1 tahun ya teman-teman ya. Kalau mau sekalian nginep bisa di situ soalnya kan ada hotelnya. Bisa soalnya itu hotel. Oke, Oke siap thank Kang you Ajrit banget. nuhun pisan semoga eta gancang beres tah si Cai kan. Oh iya, lagi ngebor Oh jadi ngebor baru terus Bor habis baru. gitu baru bisa keluar air yang ini sumber baru berarti ya. Betul betul. Nanti setelah turun langsung ngetik ya biar saya pin. Siap. Siap, thank you banget Abu.
Hatur nuhun teman-teman, terima kasih. Sehat selalu Kang Ajrit, sehat Teh Ajeng, Guni, Sami-sami, teman-teman A. semua. Kita ketemu besok di jam dan channel yang sama. Love you all. Dadah. Nuhun. Dah.